Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita terkait tentang barisan fungsi. Ya, barisan fungsi khususnya nanti pada subbab yang ketiga kita akan fokuskan pada jenis-jenis atau karakteristik fungsi yang mungkin nanti muncul dalam suatu barisan. Nah, video kali ini kita akan fokuskan terlebih dahulu pada jenis fungsi yang fungsinya berupa fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik. Ya, jadi kira-kira sifat-sifat apa saja nanti yang akan muncul dari fungsi eksponensial dan logaritmik yang nanti memungkinkan akan muncul sebagai barisan dalam suatu fungsi. Seperti pada ya penjelasan sebelumnya, kita telah mempelajari suatu barisan fungsi dengan jenis ya fungsi yang ada di dalam barisan tersebut masih general. Nah, di sini nanti kita akan coba pelajari lebih dalam. Kira-kira dalam suatu barisan fungsi nanti ada beragam fungsi yang muncul. Salah satunya nanti kita akan jumpai fungsi log dan fungsi eksponensial. Nah, nanti kita akan pelajari sifat-sifat dan karakteristik fungsi log dan eksponensial sehingga kalau muncul di dalam suatu barisan fungsi, kita sudah tidak kaget lagi karena dalam barisan fungsi ada sifat-sifatnya. Tentunya ketika fungsinya itu berubah menjadi fungsi yang log atau eksponensial, jenisnya seperti tadi, pasti akan memiliki sifat dan karakteristik. Nah, nanti kita akan fokuskan di log dan eksponensial terlebih dahulu pada video kali ini. Baik, untuk yang pertama kita akan coba dekati dulu ya atau kenali dulu fungsi ya yang dengan karakteristik fungsi eksponensial ya, fungsi eksponensial. Baru nanti kita akan pelajari jenis-jenis fungsi yang lain yang mungkin muncul di barisan fungsi. Nah, di sini terdapat teorema 1 yang berbicara bahwa kalau kita punya fungsi E ya, kita sebut E ini sebuah fungsi dari R ke R sedemikian sehingga pernyataan pertama E aksen X atau di sini biasanya menyatakan turunan ya. Turunan pertama dari X sama dengan ya dirinya sendiri ya. E aksen X sama dengan EX. Jadi bisa dikatakan suatu fungsi yang memiliki karakteristik fungsi eksponensial jika turunannya itu dirinya sendiri. Nah, pernyataan kedua, suatu fungsi itu sebagai fungsi eksponensial jika E pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, jadi dikatakan suatu fungsi eksponensial memiliki dua karakteristik ini. Ya, dua karakteristik ini harus terpenuhi. Turunannya dirinya sendiri dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan konstanta 1. Nah, dua ini adalah sifat yang dimiliki oleh fungsi eksponensial. Jadi nanti kalau pas ketemu di barisan fungsi, ketemu sifat yang karakteristiknya seperti ini, berarti barisan fungsi adalah barisan fungsi eksponensial. Nah, proofnya untuk pembuktiannya, pernyataan 1 dan 2 akan nanti kita coba dekati pembuktiannya apakah benar seperti itu. Nah, ingat bahwa pembelajaran di kalkulus, teman-teman pasti di sini sudah sering menggunakan wujud-wujud atau penyelesaian berupa fungsi yang ada E pangkat X atau eksponensial. Nah, fungsi eksponensial E pangkat X di sini itu merupakan inverse atau kebalikan dari fungsi log ya atau logaritma di sini. Jadi kalau kita punya fungsi eksponensial kebalikannya apa? Ya fungsi logaritmik ini sendiri. Nah, atau biasanya fungsi log itu kita sebut sebagai fungsi Lx. Kalau eksponensial EX, kalau logaritmik Lx. Nah, biasanya disingkat dengan ln ya, ln di sini. ln x ln yaitu apa? Integral dari 1 sampai x seperti dt. Jadi di sini khusus untuk x-nya yang kita ambil di sini x-nya positif saja. Jadi x-nya berjalan 1 sampai berapapun yang penting di sini dia positif. Nah, secara induktif, nah kita pakai pembuktian secara induksi ya. Didefinisikan EN itu suatu barisan eksponensial dengan meninjau masalah syarat awal. Nah, di kalkulus pastinya ada masalah syarat awal atau persamaan diferensial ya. Ada masalah syarat awal atau nilai awal yang harus kita penuhi ya, yang ada di soal ya. Turunannya itu dirinya sendiri, terus kemudian dipangkatkan 0, maka dia hasilnya konstanta 1. Nah, dari fungsi kontinu sebagai berikut. Jadi kita karena pakai induktif, maka kita cek yang E1, EN plus 1, nanti EK juga. Ya, jadi kita ambil E1, 1 plus E.
Karena kita di sini untuk X-nya yang positif ya, 1 plus X. Terus EN plus 1 berarti 1 plus integral 0 sampai X dari EN itu sendiri. Ya, kita pakai pembuktian induktif. Jadi saat 1 hasilnya berapa, saat N plus 1 hasilnya berapa. Di sini terdefinisi ada dua fungsi eksponensial yang kontinu. Nah, bisa kita lanjutkan berikut. Nah, karena kita menggunakan pembuktian secara induktif, nah dari atas kita punya E1 dan EN plus 1. Nah, terlihat jelas bahwa E1 merupakan fungsi yang kontinu pada R. Ya, atas karakteristik sifat dan definisi oleh fungsi dengan sifat eksponensial, dia kontinu pada R. Nah, oleh sebab itu dia terintegralkan pada interval terbatas. Di atas tadi sudah dijelaskan bahwa S1 itu terintegralkan ya. Karakteristik sifat yang dimiliki dia terintegralkan di interval yang terbatas. Nah, jika EN telah terdefinisikan, kalau S1 ketemu ya. Terus EN ya, kita mencari suku ke N dari S1 yang sudah kita miliki. Nah, kita punya EN. EN juga akan terintegralkan atas sembarang interval yang terbatas juga. Ya, pastinya kalau terintegralkan dia terdefinisi, terus dia merupakan fungsi yang kontinu, maka dia terintegralkan. Sama ya. Jadi untuk S1 kita bisa menjamin dia kontinu, terus terdefinisi, kontinu dan terintegralkan pada interval terbatas. EN-nya juga kita pasti akan menemukan suatu fungsi yang terdefinisi, kontinu, dan terintegralkan pada integral yang terbatas juga. Nah, kita mau cari tahu ya, karena induksi 1 sudah, N sudah, gimana kalau EN plus 1? Nah, EN plus 1 di atas sudah dijelaskan ya, wujud definisi EN plus 1 di sini akan well defined juga. Ya, well defined, terkonfirmasi di rumus di atas, sehingga EN plus 1 juga akan terdiferensialkan pada titik yang kita sebut titik E di sini, di mana memenuhi ya turunan ke EN plus 1 juga akan dirinya sendiri. Jadi bisa dikatakan fungsi eksponensial di sini ya, karena dia E1, EN dia terdefinisi, kontinu dan terintegralkan, maka EN plus 1 juga akan well defined juga, maka sehingga di sini turunan ke N plus 1-nya juga akan sama dengan EN itu sendiri. Jadi mau diturunkan sampai sekian puluh kali, ribu kali pun akan dirinya sendiri. Ya, karena well defined yang dimiliki oleh sifat eksponensial ini. Nah, secara induktif ya, E1 sudah, EN plus 1 sudah, EN sudah kita buktikan kondisinya dia seperti itu. Nah, secara induktif dapat diperoleh barisan EN. Ya, EN-nya ya 1 plus X per 1 faktorial plus X kuadrat plus 2 faktorial. Ini kalau diturunkan pasti dirinya sendiri. Nah, selanjutnya akan dipelajari mengenai barisan fungsinya ya. Jadi ini baru perolehan barisan kita, deret kita, EN itu wujudnya seperti apa. Nah, kita mau mencoba karakteristik EN itu seperti apa. Nah, kita ambil karena X-nya terbatas oleh angka A, di mana A-nya positif tadi ya, kita hanya dibatasi oleh A-nya positif, maka X-nya terbatas oleh angka A itu sendiri. Kita ambil M dan N yang lebih besar daripada 2A. Jadi kita ambil barang yang lebih gede daripada A yang kita miliki. Maka kita akan memiliki EM dan EN. Ya, takutnya sampai N dia bisa, sampai N plus 1 gimana? Nah, ini masih menjadi harus dibuktikan lagi yang lebih gede. Maka di sini kita mau mencari korelasi jarak antara M dan N itu seperti apa. Ya sudah, tinggal dimutlakkan versi M dan versi N kita selisihkan. Terus kemudian ini kenapa dari M dan ke N? Nah, ini variabelnya sudah XN plus 1 dan EM. Karena apa? EN-nya sudah berhenti di sini ya. EN-nya sudah berhenti di sini. Jadi kalau diselisihkan M dikurangi N ya setelahnya ini saja. Ya, setelahnya. Jadi di sini sudah hasil kalau mau ditulis ya EM ya 1 per ini berjalan sampai X pangkat M per N faktorial. Ya, berjalan terus tapi berhentinya X pangkat M per M faktorial. Nah, EN ini sendiri. Kalau mau diselisihkan nanti sisanya tinggal ini saja. Nah, siapa ini ya? Suku setelah XN ini sendiri. Ya, suku setelah XN. Ini sisanya. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Barangkali setelah ini nggak terkontrol, kita harus mengevaluasi. Maka yang tersisa hanya ini. Jadi ini saya singkat saja. Terus kemudian tandanya kurang dari sama dengan.
Ya, yang en-nya di sini kurang dari sama dengan, kenapa? Saya mengeluarkan variabel yang awalnya satu rumah, tanda ini satu rumah, maka di sini saya keluarkan di luar, ya, di luar. Jadi di sini yang tersisa hanya variabel n saja. Yang n plus satunya saya keluarkan. Ya, saya keluarkan. Terus kemudian ini adalah barisan yang 2 kali, ini kan barisan A. Ya, ini barisan A. Nah, seper A di sini, jadi di sini ada angka 2. Karena apa di sini? 2A di sini. Ya. Terus kemudian sisanya yang ada di sini tetap turun. Nah, ini tetap turun dikalikan 2 di sini. Ya, ini tandanya tidak lagi ada sama dengan karena M dan N-nya ini lebih besar dari 2A. Maka di sini ini lebih besar saja, tidak ada sama dengannya. Ya, lebih besar dari 2A. Jadi lebih besar. Jadi 2A-nya di sini yang jauh lebih kecil. Nah, ini jarak antara M dan N itu sejauh ini, ya. A pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikalikan 2. Nah, setelah mengetahui jarak antara M dan N, dua elemen yang lebih besar tadi itu sudah kita ketahui berada di posisi itu, lalu kita harus mencari benar nggak ya, benar nggak ya dia masih berada di area pembahasan kita, sehingga kita masih aman dalam kalau membahas yang lebih besarnya itu. Nah, maka kita harus limitkan untuk N menuju tak hingga dari AN per N faktorial. Nah, dia ketemunya pasti dia sama dengan 0. Ya, pasti dia sama dengan 0 karena ini N menuju tak hingga. Berapapun di per tak hingga maka dia akan menuju ke 0. Nah, akibatnya ya barisan EN-nya kita ini karena dia limitnya dia sama dengan ke 0 di sini. Nah, berarti EN yang kita miliki dia konvergen seragam pada interval min A, A. Nah, untuk A-nya yang positif. Nah, berarti di sini ternyata limitnya dia itu menuju ke 0, maka dia konvergen. Nah, secara khusus hal ini berarti bahwa ENX-nya kita karena sifatnya di sini konvergen seragam, maka dia akan konvergen pada setiap titiknya yang ada di R, ya. Karena sifat konvergen seragam yang dimiliki di sini, ya, jadi di sini menurunkan sifat bahwa dia konvergen di setiap titik di X anggota R. Nah, dengan mendefinisikan E itu R ke R, fungsi yang R ke R, maka EX sama dengan limit dari yang ini kita. Ya, kita bisa definisikan ini. EX limit dari ENX. Ya, karena N-nya tadi menuju ke tak hingga itu tadi. Jadi berapapun kita ambil yang lebih besar, kita limitkan menuju tak hingga, sama-sama nanti dia pasti ada, ya, ada kumpulnya, titik limitnya. Karena dia ada titik limitnya, maka dia konvergen seragam. Konvergen di sini diawetkan, nah, maka sifat konvergen seragam ini memberikan keturunan di sifat konvergen di setiap titik. Nah, oleh karena setiap X anggota bilangan real termuat dalam interval yang kita bahas di sini min A, A. Nah, di sini ya dia konvergen seragam di sini. Ya, maka dia X-nya yang kita ambil domainnya di sini, akibatnya E itu kontinu di titik X, sudah pasti. Ya, karena sifat konvergen seragam, dia mengawetkan sifat kontinu. Nah, berarti di sini diawetkan oleh sifat konvergen seragam. Maka E-nya di sini dia kontinunya. Selanjutnya, jelas bahwa sifat yang pertama dan kedua dari persamaan di atas tadi, ya, sifat pertama dan kedua ini jelas bahwa EN0 sama dengan 1. Ya, EN0 sama dengan 1. Nah, ini 1 ini dari mana? Ya, 1 ini dari mana? Masa iya sih EN01? Kita lihat lagi yang atas, ya. Kita lihat lagi yang atas persamaan 1 dan 2. Ya, kita bisa lihat atas persamaan 1 dan 2. Benar nggak dia hasilnya 1? Nah, di sini. Nah, lihat di persamaan 1 di sini. Nah, persamaan 1 dia ngomong bahwasanya di sini ada sifat bahwa E0 sama dengan 1. Ini masalah syarat batasnya dia diminta di awal. Terus yang ditanyakan tadi ini EN plus 1 X berapa? Nah, ini kan sama dengan berarti 1 ditambah dirinya sendiri, dia 0 di sini dimasukkan 0, berarti ya 1. Maka ENX dia pasti sama dengan 1 berdasarkan 1 dan 2. Jadi E1 EN plus 1 ternyata dia terawetkan oleh sifat konvergen seragam yang kita miliki karena dia punya limit di sini, ya. Karena di sini dia punya limit, kita bisa gulir ke bawah lagi. Nah, karena di sini punya limit konvergen seragam, maka kita bisa buktikan bahwa
X-nya ya, kita masukkan di sini X-nya 0, maka dia 1. Maka eksponensial X ketika dipangkatkan 0 dia hasilnya 1. Maka E0 ya sama dengan 1. Hal ini terbukti. Ya, hal ini terbukti ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ini baru pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan yang pertama kita harus buktikan lagi. Pada sembarang interval yang kita miliki tadi min A sampai A, ya, diperoleh konvergen seragam. Ya, kita sudah buktikan. Nah, dari 3 dapat diperoleh pula konvergen seragam di turunannya. Kenapa? Karena fungsinya sama. Ya, En kita bisa cari temukan konvergen seragam. Nah, kemudian kita bisa cari juga ya, diturunkan dia akan punya sifat yang sama juga. Hal ini menunjukkan bahwa limit fungsi dari E itu juga terdiferensialkan pada min A, akibatnya kalau kita mau mencari ternyata diturunkan ya, diturunkan limit dari fungsinya, terus kemudian limit dari fungsi En min 1 ya, sama saja. En aksen sama aja kita dengan menurunkan sekali ya. Terus itu sama dengan limit En min 1 sama dengan Ex. Jadi polanya kalau pembuktian yang pertama, yang kedua ya, pembuktian yang kedua ini tadi dia A ke Z. Nah, A ke Z. Nah, kalau ini Z ke A, maka kita mencari di turunannya dulu, terus limitnya itu sama dengan fungsi berjalan yang suku yang sebelumnya ya. Terus kemudian dia merupakan fungsinya dia sendiri ya. Jadi di sini akibat dari sifat konvergen seragam. Nah, dari sini terlihat bahwa untuk A sembarang maka sifat yang pertama terpenuhi. Kenapa? Jadi kalau kita punya sifat eksponensial turunannya itu adalah dirinya sendiri, maka dia memenuhi sifat eksponensial. Nah, ini tadi sifat-sifat eksponensial yang harus kita miliki, sehingga kalau ketemu di barisan fungsi kita sudah tahu karakteristik ini sifat fungsi yang seperti apa, khususnya untuk karakteristik yang eksponensial. Selanjutnya di sini ada korelari 2 yang dia ngomong di sini masih terkait dengan sifat dari fungsi eksponensial. Kalau kita punya fungsi E, dia diturunkan sampai berapa kali pun ya, kita bisa menurunkan fungsi eksponensial sampai berapa kali pun dengan simbol di sini E pangkat NX itu sama dengan dirinya sendiri. Maka artinya diturunkan sampai berapa kali pun kita akan mendapatkan nilai yang sama, yaitu fungsi dasar dari fungsi eksponensial itu sendiri. Nah, di sini bisa dibuktikan secara induktif juga ya, pembuktian secara induksi jika N1 nanti dimasukkan, terus jika N sama dengan K dimasukkan, K plus 1 sampai nanti kita terbukti di angka sampai N pun, sampai tak hingga pun kita bisa menurunkan fungsi eksponensial kita dengan mudah dengan pembuktian secara induksi ya. Nanti bisa diperjelas, didetailkan lagi untuk latihan. Terus kemudian dampak dari teorema di atas juga kita punya di korelari 3. Kalau punya X-nya lebih dari 0. Jadi X-nya itu lebih dari 0 karena tadi sudah di 0 sama dengan 1 berarti mentok di angka 1 ya, ketika eksponensialnya dipangkatkan dengan 0 maka kalau misalnya X-nya lebih dari 0 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka ya tinggal dijumlahkan saja 1 plus X-nya berjalan dari mana ya, berapa nilai X yang bisa dimasukkan. Maka di sini 1 plus X dari EX-nya kita ya. Jadi di sini akan lebih besar nilainya. Kenapa? Karena nilai X-nya dia diambil yang lebih besar daripada 0. Nah, proofnya jelas dari pernyataan pembuktian di atas ya, karena ada dua sifat. Nah, kita ambil yang dari pernyataan yang keempat bahwa jika untuk X-nya positif, maka ENX-nya juga merupakan fungsi yang sama dan kita bisa temukan merupakan fungsi yang monoton naik mutlak. Jadi semakin lama fungsi kita akan semakin naik ya, naik terus karena diturunkan dia akan lebih kecil daripada fungsi utamanya. Maka ya fungsi EX-nya kita ya, EX-nya itu sampai ke berapa dia tetap ke monoton naik ya. Monoton naik sampai ketemu EX maksimum fungsi yang kita miliki, eksponensial yang kita miliki. Maka EN ketika N-nya 1, 2, 3, 4 dia akan monoton naik terus. Ya, karena dia di sini X-nya yang menentukan ya, nilai dari hasil eksponensial kita. Ini sifat pengembangan dampak dari teorema fungsi eksponensial. Baik, selanjutnya di sini ada teorema 4
ya, masih tentang fungsi eksponensial. Kalau kita punya fungsi eksponensial dari R ke R yang memenuhi pernyataan 1 dan 2 pada teorema 1 di atas, pernyataan 1 itu yang terkait dengan mau diturunkan berapapun, maka dia hasilnya fungsi itu sendiri. Dan yang pernyataan kedua, eksponensialnya dia ketika saat dipangkatkan dengan pangkat 0, hasilnya pasti dia akan 1. Nah, dua angka ini ya, hasil turunannya dirinya sendiri, terus dipangkatkan 0, hasilnya juga 1, maka dia ini unik ya. Tidak mungkin ada muncul angka lain kecuali dirinya sendiri dan angka 1. Misal, ketika saya punya fungsi eksponensial, terus kemudian saya turunkan kok hasilnya angka yang lain, itu tidak mungkin terjadi. Pasti dirinya sendiri lagi. Terus kemudian dipangkatkan, hasilnya 1, nggak mau 1, mau 5 gitu. Tidak bisa ya. Jadi hal ini sudah unik, tunggal, tidak ada lain dan tidak ada duanya. Ya, diujikan di teorema 4. Di sini kita harus buktikan. Nah, kalau kita mau membuktikan kalau dia tunggal, ambil saja dua hal ini kita yang anggap sama, maka kedua hal yang anggap kita sama ini nanti harusnya sama dengan, ya. Tapi itu persepsi kita. Harusnya dua hal yang kita ambil ini dia sama. Nah, ini kita anggap dua hal ini berbeda. Kalau berbeda, endingnya di pembuktian nanti harus sama dengan, karena unik di sini tunggal ya. Kalau tunggal kita ambil dua yang berbeda, harusnya endingnya sama ya. Ini yang harus kita buktikan. Nah, sebagai E1 dan E2 di sini dua fungsi ya yang kita miliki yang akan memenuhi sifat pertama dan kedua di teorema 1. Terus kemudian di sini juga punya F ya, selisih antara E1 min E2. Artinya kalau kita punya dua fungsi ini kita selisihkan kok F ya, berarti ada ya. Selisihnya itu ada, berarti dua fungsi ini dia berbeda. Ya, kalau dua fungsi ini sama, kita selisihkan misalnya fungsinya A diselisihkan dengan A, kan hasilnya harusnya 0. Tapi di sini F ya. Di sini F artinya pengandaian yang kita ambil E1 dan E2 ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau dua hal berbeda diselisihkan ada hasilnya. Kecuali dua hal ini sama. Nanti di endingnya dua hal yang berbeda ini harus sama dengan. Karena dia memenuhi sifat tunggal ya, kalau teorema ini terbukti. Maka di sini kita bisa cari F aksen sama dengan turunan pertama diselisihkan dengan turunan kedua. Terus kemudian karena fungsi ini fungsi eksponensial ya, turunannya itu adalah dirinya sendiri. Maka E1x dikurangi E2x sama dengan Fx ini sendiri. Dibalik lagi ke yang definisi di atas. Ya, balik di definisi. Jadi kalau ada E1 min E2 sama dengan dia F itu sendiri. Maka terbukti ya, F aksen X sama dengan Fx. Ya, F aksen X sama dengan Fx. Turunan dari fungsi eksponensial yang diselisihkan, maka dirinya sendiri juga. Nah, di sini untuk X-nya anggota bilangan real terserah. Ya, maka kita ambil F0. F0 ya tinggal dimasukkan, E1 0, E2 0. Nah, ingat fungsi eksponensial kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, even dia di angka 1 atau 2 ya. E1 dan E2 ini dia hasilnya akan 0. Maka di sini terbukti ya, F0 sama dengan 0. Ya, F0 sama dengan 0. Hal ini jelas bahwa dengan cara induksi kalau F diturunkan pada setiap order, bahkan diturunkan sampai ke N pun, ya, maka F aksen yang N-nya di sini sampai ke N pun, ya, turunan ke N, maka hasilnya akan dirinya sendiri untuk N anggota bilangan asli, ya, X-nya bilangan real pastinya. Jadi di sini jelas bahwa mau diturunkan sampai berapapun dua angka yang berbeda ini, faktanya dia hasilnya masih tetap dirinya sendiri. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui ternyata dia di atas memiliki kalau dipangkatkan 0 hasilnya diturunkan sampai berapapun hasilnya dirinya sendiri. Nah, kita masih harus membuktikan, benar nggak ya, dua angka yang kita turunkan tadi E1 dan E2 ketika kita turunkan itu dirinya sendiri, itu dua hal yang tunggal. Ya, jangan-jangan E1 dan E2 itu dua hal yang berbeda. Karena kita mau membuktikan dua hal itu adalah dia sama. Nah, kita ambil X anggota bilangan real jika I(X) merupakan interval tertutup ya, dengan titik ujungnya dia 0. Kita maksimumkannya di 0 saja. Karena F continue di I, ya, interval tersebut, maka kita ambil K yang lebih besar ya dari fungsi kita
di setiap interval yang kita miliki itu ada T-nya. Nah, dari sini kita aplikasikan ya teorema Taylor ya, karena kita menggunakan pendekatan teorema Taylor untuk mengetahui Fx itu sendiri, maka ya kita gunakan fakta di sini bahwa untuk turunan sampai ke K dari F0 ya F0 itu sendiri dan dirinya itulah 0 itu sendiri ya. Fungsi E0 itu sama dengan 0 yang di atas sudah kita hitung. Ini kan diperoleh dari F yang diturunkan ya, F yang diturunkan. Nah, F-nya yang diturunkan sampai sebanyak K yang lebih besar. Jadi, tadi kan kita hanya bisa membuktikan, turunannya sampai ke N saja, kita bisa membuktikan dirinya sendiri. Gimana turunannya sampai ke K yang lebih besar? Ya, tapi fungsinya di sini X-nya kita ganti dengan 0. Ya, di sini hasilnya 0 itu sendiri. Kenapa? Sama dengan F0. Ya, karena FK di sini ya FK sama dengan F sendiri ya, turunan ke K pun ini dirinya sendiri dikalikan di X-nya gantikan 0 ya pasti F0 itu sendiri. Nah, akibatnya di sini bahwa untuk diambil 1C saja di interval tersebut maka deret Taylor-nya itu ini, deret Taylor. Deret Taylor dari fungsi F kita itu seperti ini. F0, turunan pertama, turunan ketiga, 4, 5, sampai N plus 1. Semuanya hasilnya 0. Kecuali yang tersisa adalah ini. Yang terakhir. Maka di sini yang dituliskan adalah sama dengan yang terakhir saja. Nah, di sini sebagai kontrol kita. Berapa sih nilai F-nya di sini? Ya, maka di sini kita mau memutlakkan nilai F-nya itu berapa? K dikalikan X pangkat N per N faktorial. Kan ini dikalikan ini adalah variabel konstanta K yang harus diukur ya di sini yang harus diukur. Nah, dari sini kita bisa, nilainya ini berapa? Nah, kita langsung saja limitkan N menuju tak hingga. Jadi, sini limit N menuju tak hingga mutlak X per N faktorial. Kalau K di sini kan nilai yang sudah ditentukan, dia yang penting lebih besar saja. Cuma di sini X dan N-nya yang berjalan menuju tak hingga menyebabkan ya berapapun di per tak hingga pasti dia akan menuju ke 0 di sini. Nah, dari sini dapat disimpulkan ya. Dua angka yang kita selisihkan tadi, limitnya kok dia menuju ke 0, berarti E1 min E2 sama dengan F sama dengan 0. Berarti dua angka yang kita anggap E1 ini awalnya tidak sama dengan E2, dua-duanya diturunkan itu sama dengan E. Kalau diturunkan, dia hasilnya dirinya sendiri. Nah, di sini kita limitkan ternyata limit mereka ketika diselisihkan E1 min E2 hasilnya 0, dua angka yang hasilnya 0 berarti dia sama. Jadi pernyataan kita yang awalnya dia nggak sama, kita anggap nggak sama, faktanya di belakang dia sama. Maka di sini terlihat ya, ketunggalan nilai kalau kita punya fungsi yang diturunkan E itu sudah teruji, dan kalau dimasukkan E pangkat 0 hasilnya 1, dua angka itu adalah nilai yang tunggal. Tidak mungkin ada nilai lain kecuali fungsi itu sendiri dan angka 1 sudah terbukti di teorema ini. Baik, selanjutnya setelah kita ketahui ini karakteristik eksponensial seperti di atas, nah di sini ada definisi 5 yang menjelaskan bahwa fungsi eksponensial itu seperti apa ya. Sudah kita buktikan di atas fungsi eksponensial itu seperti apa ya. Ketunggalan fungsi E yang sudah kita buktikan di atas itu mengakibatkan bahwa ya kalau kita punya E, kita turunkan itu dirinya sendiri. Ya, di sini terlihat bahwa ketunggalan fungsi E di sini kalau diturunkan dirinya sendiri, dan ya ketika di E pangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1, maka ketika kita punya fungsi dengan sifat yang pertama dan kedua ini ya, dan dia harus tunggal seperti yang sudah kita buktikan di atas, maka fungsi kita disebut sebagai fungsi eksponensial. Ya, jadi di sini kalau ditanya fungsi eksponensial seperti apa? Ya, dua sifat ini harus terpenuhi dan harus tunggal. Nah, kemudian nilai E-nya itu sendiri ketika kita punya. Kalau ke E0 sama dengan 1, nah kalau misalnya E-nya itu saya masukkan di angka X sama dengan 1, maka E1. Nah, E1 atau bisa kita sebut sebagai E kecil itu namanya disebut sebagai dengan bilangan Euler. Jadi di sini si Euler itu menggagas satu konstanta angka yang biasanya kita sebut sebagai bilangan Euler karena dia menemukannya saat kita punya E dipangkatkan dengan 1.
Ya, dipangkatkan dengan 1. Inilah dinamakan dengan bilangan Euler. Nah, untuk eksponensial sendiri biasanya kita menuliskan, ya, penulisannya bisa exp dalam kurung x atau besar dalam kurung x atau pangkat x atau e dalam kurung x, sama saja. Ya, ini penulisan notasi yang biasa kita gunakan kalau kita menggunakan fungsi yang berwujud sebagai fungsi eksponensial, ya, supaya kita nggak kaget lagi di barisan fungsi kok ada seperti ini nih, barisan fungsi apa enggak, ya, ternyata dia karakteristik dari fungsi eksponensial. Oke, setelah didefinisi sudah kita ketahui, ya, dan kemudian di sini ada teorema. Teorema 6 di sini merupakan sifat atau properties yang dimiliki oleh fungsi eksponensial. Apa saja? Yang pertama, kalau kita punya bilangan Euler, ya, pangkat x dia pasti tidak mungkin sama dengan 0. Tidak mungkin, ya. E-nya kita pangkatkan 0 saja hasilnya 1, ya. Apalagi yang nanti kalau misalnya pangkatnya lebih gede, dia untuk domainnya, ya, anggota bilangan x-nya di sini dimasukkan bilangan real pun pasti dia tidak mungkin 0. Terus kemudian pangkat x plus y, ya, sama saja kita bisa mengalihkan seperti properties dari sifat pangkat yang sebelumnya waktu SMA dulu kita pelajari, bisa kita lakukan pangkat x dikalikan pangkat y, kita kalikan. Terus kemudian sifat atau properties yang ketiga, pangkat r, ya. Pangkat r, ya sudah, kita tinggal menyalin atau menulis kecil dengan pangkat r karena notasi ini sudah dijamin di sini, ya. Penulisannya bisa kita ubah sesuai dengan kaidah yang di sini sudah dijelaskan. Maka ya sudah sah-sah saja, ya, untuk R anggota bilangan rasional. Berapapun bisa kita masukkan R-nya di sini. Nah, itu tadi properti sifat dari fungsi eksponensial. Baik, untuk properties dari sifat fungsi eksponensial di sini, coba nanti kita akan buktikan untuk pernyataan yang pertama, ya. Jika apa? Jika x-nya dia pasti nggak mungkin sama dengan 0. Jadi di sini akan kita ambil alfa dia anggota bilangan real. Nah, kita ambil, ya, jika pengandaian di sini kita ambil yang terbalik dari fakta yang akan mau kita buktikan. Ya, ini benar nggak? Ternyata kita mau membuktikan terbalik, maka di sini kita pakai pembuktian kontradiksi. Dengan pembuktian kontradiksi kita ambil sama dengan 0. Nah, yang mau kita buktikan kan tidak 0, maka di sini kita bukti dengan kontradiksi, kita ambil sama dengan 0, ya. Kebalikannya, ini salah satu alternatif pembuktian juga. Nah, jadi di sini ada J alfa, di mana interval tertutup dengan ujung 0 dan alfa. Ya, pasti ujungnya 0 di alfa. Kita ambil K yang lebih besar dari E-nya kita, sedemikian sehingga ada T-nya di dalam interval tersebut. Nah, masih saja kita gunakan teorema Taylor, ya. Nanti deret Taylornya seperti apa di E itu sendiri. Nah, kemudian, 1 di sini sama dengan E0 sama dengan E alfa plus, ya. Ini adalah deret Taylor yang bisa kita untuk 1 faktorial, 2 faktorial, sampai n-1 faktorial, sampai n faktorial. Nah, di sini sama dengan, alangkah lebih bagusnya nanti sama dengannya barangkali kalau menyalin di catatan, langsung ini sama dengannya di bawah sini, ya, disejajarkan karena ini karena keterbatasan slide akan lebih mudah kalau diletakkan di sini. Nah, dari sini kan deret Taylornya 0 kecuali yang terakhir saja, ya, yang terakhir yang n faktorial ini saja. Setelah plus n faktorial yang paling belakang ini saja. Yang lain hasilnya 0 semua. Ya, terus kemudian, kita nggak tahu, ini dia kemana, ya, arahnya dia. Ya, arahnya dia kemana. Nah, di sini sehingga 0 ada yang lebih besar lagi angka 1, ada yang lebih besar lagi karena kita membuktikannya K yang lebih besar, ya. K-nya yang lebih besar, maka di sini yang paling besar adalah K per n faktorial dari mutlak A pangkat n. Nah, kita limitkan aja n menuju tak hingga. Faktanya di n menuju tak hingga dia hasilnya 0. Ya, dia hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya 0 berarti hal ini kontradiksi. Ya, hal ini kontradiksi dengan apa yang sudah kita asumsikan, ya. Kalau E alfanya dia kita ambil 0, ya, berarti seharusnya kalau E alfanya dia pangkatnya 0, dia seharusnya di sini titik ujung yang dimiliki dia untuk n faktorial n-nya di sini menuju tak hingga dia harusnya limitnya, ya, K-nya kan lebih besar, ya.
harusnya dia melebihi. Tapi di sini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, dia masih berada di deret Taylor yang masih pembahasan kita. Faktanya dia masih 0. Ya, nah hal ini bertolak belakang dengan asumsi yang kita punya. Ya, asumsi dia harus 0, tapi fakta lapangan dia tidak boleh 0. Ya, karena di sini hasilnya E-nya dia sama dengan 0. Ya, karena E alfanya dia 0, artinya ya asumsi yang kita ambil di sini berbeda dengan hasil yang ada di bawah, ya. Harusnya dia tidak boleh 0 di sini. Karena apa? Untuk K yang lebih besar tidak ada jaminan di deret Taylor di sini. Ya. Untuk K yang lebih besar tidak ada jaminan. Nah, oleh sebab itu kan taunya kalau dia salah di mana? Lihat ya, lihat tanda ini. Tidak mungkin ada di sini 0 kurang dari 1 kurang dari. Nah, ini kan angka yang kita cari dengan melimitkan. Nah, ini kita cari dengan apa? Dengan melimitkan. Limit n menuju tak hingga dari kotakan fungsi yang ada di sini, ya. K per n faktorial dikalikan mutlak A pangkat n. Nah, ini nggak mungkin. Faktanya di sini ketemunya ini sama dengan 0. Berarti kan di sini angkanya 0. Suatu angka 0 di sini ada yang lebih gede angka 1. Nah, ada yang lebih gede lagi, nggak mungkin 0. Ya, hal ini salah. Harusnya misal 1,0001, 1,000001 gitu. Harus ada yang lebih besar karena tanda kalian atau sama dengan lah ya, atau sama dengan angka 1 lah ya. Berarti 0 kurang dari 1 kurang dari sama dengan 1 ini benar. Tapi faktanya di sini ketemunya 0. Nah, hal ini yang membuat kita ya, karena pernyataan ini itu salah, maka asumsi kita di sini itu juga salah. Ya, karena pernyataan di sini kita salah, 0 kok kurang dari 1 kok kurang dari sama dengan 0, gak mungkin. Tapi kalau 1 di sini, nah pernyataan kita benar di sini E alfa sama dengan 0. Faktanya di sini 0 1 0 salah. Nah, maka E alfa di sini adalah salah. Ya, asumsi kita salah. Asumsi salah. Yang benar adalah yang ini. Bahwa dia tidak 0. Faktanya kalau kita membuktikan sama dengan 0, kita salah. Yang benar apa? Ya dia sama dengan 0. Nah, itu pernyataan yang pertama. Untuk pernyataan yang kedua dan ketiga, sifat propertis dari fungsi eksponensial, silakan teman-teman gunakan sebagai latihan, explore lebih lagi untuk membuktikan propertis sifat eksponensial selanjutnya. Baik, selanjutnya ini adalah sifat terakhir yang dimiliki oleh fungsi eksponensial. Di teorema 7 ngomong, kalau kita punya fungsi eksponensial yang naik mutlak. Ya, jadi di sini fungsi eksponensial yang naik mutlak pada bilangan real ya, dan dia memiliki ya rentang yang sama dengan y. Ya, rentangnya dia sama dengan y. Y-nya positif. Jadi terbatas ya. Naik mutlaknya yang kita miliki ternyata tidak sebebas atau tanpa kontrol, tapi di sini masih ada y positif anggota bilangan real yang masih membatasi fungsi eksponensial kita. Maka propertis di sini berlangsung ya. Untuk limit e pangkat x di mana n menuju min tak hingga, pasti dia hasilnya 0. Jadi ketak hinggaan n menuju min tak hingga di sini ternyata dia masih harus terbatas di angka mentok di angka 0. Dan lagi untuk limit e pangkat x untuk n-nya berjalan n-nya menuju ke tak hingga ya, bukan min. Kalau ini kan min. Kalau ini menuju tak hingga yang positif, berarti yang kalau sebelumnya ke tak hingga positif ya, fungsi eksponensial yang arah n-nya tak hingga negatif hasilnya 0, yang arah tak hingga positif dia hasilnya tak hingga. Ini propertis dari sifat eksponensial yang dimiliki ya. Untuk n-nya menuju tak hingga atau plus baik min, hasilnya ternyata berbeda. Nah, proofnya di sini jika diketahui E0 sama dengan 1. Ini sudah dari yang dari awal ya. Jadi E0 sama dengan 1 untuk tak hingga negatif, tak hingga positif hasilnya 0 sama tak hingga harus kita buktikan. Dan dia EX-nya tidak mungkin dia sama dengan 0. Sudah terbukti di atas juga. Nah, karena di sini E kontinu pada bilangan real akibatnya. Nah, dulu sudah kita pelajari teorema nilai rata-rata dari Bolzano. Ya, sudah kita pelajari bahwa kalau ada fungsi eksponensial yang positif anggota bilangan real, di sini pasti ada akibat dari apa? Kalau E0 sama dengan 1 dan dia nggak 0, pasti ya rentang antara dia nggak 0 sampai mentok di angka 1 kan pasti dia di sini positif. Ya, dari teorema nilai rata-rata Bolzano. Ya,
Ya, antara 0 yang lebih pokoknya nggak 0 dan dia saat 0 sama dengan 1 maka dia positif. Nah, oleh karenanya karena turunannya itu sama dengan dirinya sendiri dan di sini karena turunannya dia berada di dirinya sendiri kan ada sifat ini ya. Sifat pertama ya, E0 sama dengan 1, sifat yang kedua EX tidak 0, maka ketika turunannya diuji dia hasilnya sama dengan fungsi asalnya maka dia di sini area positif ya, area positif. Nah, dari sini karena dia areanya positif, turunannya bernilai positif sehingga E-nya jadi dia punya sifat monoton yang mutlak ya, naik mutlak di sini. Pasti dia naik terus ya karena sifat turunannya di sini. Ya, sifat turunan di sini terpenuhi. Karena sifat positif maka mutlak naik. Nah, dari akibat 3 dan 2 di atas yang sudah kita buktikan, akibat 3 sudah kita buktikan. Nah, terlihat di sini bahwa 2 itu kurang dari E. Kenapa? Nilai E tadi adalah konstanta Euler ya. Saat E pangkat 1 itu adalah konstanta Euler. Nah, maka dia ya masih angkanya berada di antara kurang dari 2. Kenapa? Karena 1 plus E itu dia sendiri tadi. Ya, nilai X-nya itu sendiri. Ya, X-nya berapa? Nah, sehingga kalau kita menuju ke tak hinggakan, ya, limit X menuju tak hingga dari E yang kita miliki, dia akan sama dengan tak hingga. Dia akan menuju, X-nya akan menuju ke tak hingga. Nah, untuk Z yang positif, nah sehingga 0 kurang dari E min Z ya, sama saja E pangkat min Z, E pangkat min Z, jadi kita bisa ubah seper E pangkat Z, sehingga bisa kita ubah representasinya seperti ini. Nah, ini yang perjalanannya dia menuju ke min tak hingga. Nah, kalau dari min menuju min tak hingga, mentoknya dia di angka 0, karena minimumnya dia di angka 0. Tapi kalau ya menujunya ke plus tak hingga, nggak ada batasnya, maka di sini perjalanan dia menuju min tak hingga pasti berhenti di angka 0 karena mentok di angka 0 di sini. Ya, terus kemudian menuju ke tak hingga dia nggak ada batasnya, ya nggak ada batasnya. Untuk tak hingga yang positif dia nggak ada batasnya. Sehingga ya even kita belajar menuju tak hingga dan min tak hingga ternyata masih berada di range G. Ya, dibatasi oleh 0 itu tadilah, menuju ke tak hingga eksponensial nilai itulah gitu. Jadi masih termuat di dalam Y yang positif di mana dia anggota bilangan real. Nah, ini propertiesnya kalau kita menemui atau melimitkan ya, kira-kira fungsi eksponensial ini berhentinya di mana? Kalau menuju tak hingga atau min tak hingga nilainya berapa? Nah, ini properties yang kita miliki. Baik, di atas tadi sudah kita pelajari terkait dengan fungsi eksponensial. Nah, di sini nanti kita akan mengenal ya, kebalikan dari fungsi eksponensial itu wujudnya seperti apa ya. Kita sudah tahu eksponensial itu seperti apa, sifat-sifatnya, definisinya. Nah, kebalikannya ya, inverse dari eksponensial itu apa ya? Kita sebut sebagai fungsi logaritmik. Nah, di sini nanti kita akan pelajari ya, fungsi yang kebalikan dari eksponensial itu seperti apa. Di atas sudah dijelaskan bahwa kalau kita punya fungsi E, fungsi disebut sebagai fungsi eksponensial, dia terlihat fungsi yang monoton naik mutlak atau murni di sini. Nah, even dia naik mutlak atau murni masih terbatas di untuk Y yang positif. Nah, dari sini terlihat ya, untuk yang ke arah ya limitnya tadi min tak hingga dia akan menuju ke angka ini kan 0 ya. Dia akan menuju ke angka 0 di sini, berjalan menuju ke angka 0 saja terus ya, tidak akan melebihi angka atau sumbu X 0 di sini. Namun yang untuk menuju ke yang plus tak hingga ya, hasilnya dia akan tak hingga, naik terus dia. Nah, menuju ke tak hingga. Jadi nggak ada habisnya. Ya, jadi di sini dia akan menuju ke tak hingga positif juga, limitnya dia. Nah, ini yang fungsi eksponensial yang berada di ruas kiri. Nah, ruas kanan ini kita miliki adalah fungsi logaritmik atau biasanya kita sebut sebagai fungsi ln atau fungsi L di sini. Kebalikannya ya. Jadi grafiknya seperti ini, kalau fungsi logaritmik seperti yang berada di ruas kanan. Ya, kebalikannya. Nanti akan kita pelajari sifat dan karakteristik dari fungsi logaritmik supaya kita mengetahui kalau punya fungsi seperti ini dalam barisan fungsi, kita sudah tahu karakteristik dan sifat dari fungsi logaritmik. Baik, di sini di definisi 8 kita akan mengetahui ya fungsi log atau fungsi logaritmik itu seperti apa. Nah, kita kenal fungsi yang kebalikan dari fungsi eksponensial.
Ya, kebalikannya dari eksponensial itu fungsi apa? Fungsi logaritmik di sini atau logaritma dasar. Ya, logaritma dasar. Nah, biasanya disimbolkan dengan L kapital atau L besar N kecil. Ya, len seperti ini. L kecil L kecil N kecil. Ya, atau L kapital. Ya, biasanya seperti itu. Nah, di sini E dan L itu sama-sama dua fungsi yang saling berkebalikan. L kebalikan dari E kebalikan dari L. Sehingga kalau kita melakukan komposisi fungsi L bundaran E untuk fungsi X ya hasilnya X itu sendiri. Nah, atau kita balik ya, E bundaran L untuk fungsi Y ya, karena di sini terbatas oleh fungsi Y, maka di sini hasilnya akan Y sendiri untuk Y anggota bilangan real untuk Y positif. Jadi di sini sama-sama kita bisa melakukan ya fungsi komposisi L bundaran E atau E bundaran L di mana dia X-nya sebagai domainnya, jadi hasilnya ya dirinya sendiri. Nah, formula atau cara atau notasi untuk menuliskan fungsi len itu seperti apa ya? Ln ini tadi ya, ln E pangkat X eksponensial ya. Di len di eksponensial ya dirinya sendiri atau eksponensial dilenkan ya dirinya sendiri. Ya, dua fungsi ini saling menginverse atau kebalikannya ya. Len di eksponensial ya dirinya sendiri, eksponensial di len ya fungsi Y itu sendiri. Nah, ini notasi dan definisi dari fungsi eksponensial yang terbalik atau biasa kita sebut sebagai fungsi logaritmik atau logaritmik dasar. Baik, selanjutnya di sini setelah kita tahu definisi dari fungsi logaritmik, nah kita tahu di sini pasti ada properties ya, yang nantinya akan mungkin sering kita jumpai kalau kita membahas tentang barisan fungsi logaritmik. Nah, di sini sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi log. Nah, di sini fungsi logaritmik itu sama ya, karena inverse-nya pasti wujud dan penampakannya dia akan strictly increasing ya. Dia akan seperti fungsi eksponensial yang strictly increasing juga, dia akan mutlak naik. Nah, dengan domain X-nya positif. Nah, jadi di sini kaitannya ya, turunan dari L ya seperti apa? Ini ya, properties atau sifat yang pertama. Turunan dari fungsi len itu adalah seper X. Untuk X-nya positif. Ya, untuk X-nya positif, turunan dari len X itu adalah seper X. Nah, jadi nanti tergantung ya fungsinya kalau dirubah turunan dari X kuadrat nanti ya pasti berbeda lagi. Yang ini turunan dari len X ya seper X. Terus kemudian len X kali Y ya sama-sama dengan fungsi eksponensial perkalian dari konstanta X dan Y, bukan konstanta di sini ya. Euler itu karena ada konstantanya, jadi len di sini ya sama seperti sifat yang dimiliki oleh si eksponensial. Jadi kita bisa melakukan len X kali Y sama dengan len X ditambah len Y. Jadi sama seperti pangkat pada konstanta Euler, fungsi eksponensial tadi. Terus kemudian len 1 dia hasilnya 0, len E itu sama dengan 1. Ya, masih ada kaitannya saudaranya dengan fungsi eksponensial yang kita miliki. Sama aja dengan kata E pangkat 0 hasilnya 1. Jadi kalau len 1 ya hasilnya 0. Kebalikannya ya. Terus kemudian len E ya sama dengan 1 ya. Len E sama dengan 1. Terus kemudian len X pangkat R ya sama seperti fungsi eksponensial, R-nya bisa kita masukkan di luar penghitungan len, jadi R-nya maju ke depan, terus kemudian len X. Ya, R dikalikan len X itu sama aja dengan len dari X pangkat R. Jadi supaya memudahkan R-nya kita keluarkan. Terus kemudian limit ya. Even kita belajar len ya, yang bentuk grafiknya sama seperti eksponensial yang terbalik. Nah, berhentinya di mana? Ya, untuk menuju tak hingga dan min tak hingganya gimana? Nah, di sini untuk limit menuju X yang 0 positif dia hasilnya min tak hingga. Nah, untuk X menuju yang positif tak hingga positif hasilnya dia tak hingga positif juga. Jadi bisa terlihat ya karena tadi grafiknya berada di fungsi yang seperti ini ya, dia di sini menujunya ke yang 0 positifnya dia ke min tak hingga ya. Ini berjalan terus ke min tak hingga bawah. Nah, untuk yang di sini ke tak hingga yang positif. Jadi berjalan terus dia. Tidak ada habisnya. Nah, di sini sifat atau dasar dari fungsi logaritma yang harus kita pahami. Nah, di sini akan coba kita buktikan ya beberapa sifat dasar dari fungsi logaritmik.
ya, supaya apa yang sudah kita ketahui itu ada dasarnya. Nah, fungsi L merupakan fungsi yang monotonai, sama seperti definisi yang di soal. Di teorema dia strictly increasing dengan domainnya X-nya positif anggota bilangan real, maka akibatnya di sini E merupakan fungsi yang monotonai juga. Ya, karena L dan E fungsi yang saling inverse, wujudnya mereka pasti akan saling ada korelasi. Nah, dengan domainnya Y, kalau L-nya domainnya X ya, kalau E domainnya Y. Nah, coba untuk kita buktikan yang pertama. Benar nggak turunannya dari len itu seperti? Nah, di sini ngomong karena len kebalikannya dari eksponensial, logaritmik kebalikan dari eksponensial, maka kita bisa pakai properties dari eksponensial. E aksen X sama dengan EX sama dengan positif. Ini sudah ada di fungsi eksponensial di atas. Akibatnya L itu terdiferensialkan di 0 sampai tak hingga. Ya, karena di sini hanya ada di lebih besar dari 0, maka dia pasti angka positif saja. Nah, sehingga di sini L aksen X. Ya, L aksen X. Nah, maka karena kita memiliki fungsi bundaran bundaran L kok. Atau L bundaran F ini bisa dicari, ya sudah ya, karena ini turunan ya, E aksen bundaran L. Kenapa di sini pakai E aksen? Karena di sini yang sudah terbukti ada ya, E aksennya dia dirinya sendiri ya. Sudah sama saja ya, E aksen sama dengan dirinya sendiri. Maka yang awalnya ini E aksen, maka berubah menjadi E. Ya, bundaran L untuk domainnya X ya, maka dia di sini seperti X. Ya, jadi di sini L aksen X itu sama dengan seperti X. Nah, terbukti. Ya, karena sifat dasar yang dimiliki oleh eksponensial diturunkan terhadap fungsi logaritmik. Nah, ini sifat yang di atas sudah kita ketahui ya. E bundaran L atau L bundaran E bisa kita tahu hasilnya. Yang pertama sudah, yang kedua, ya sifat yang kedua, benar nggak ya perkalian len X dan Y itu bisa kita cari secara terpisah. Nah, di sini misalkan U adalah len X dan V adalah len Y. Ya, dua angka ini masing-masing punya akan kita selesaikan sendiri, len X dan len Y. Nah, untuk X itu sama dengan EU dan Y sama dengan EV. Karena fungsi dari U dan V ya, ini kan fungsi logaritmik ya, logaritmik. Maka logaritmik di eksponensial itu sama dengan dirinya sendiri ya, logaritmik di eksponensial dirinya sendiri karena U di sini adalah len. Ya, fungsi len. V juga merupakan fungsi len. Jadi logaritmik di eksponensial dirinya sendiri, eksponensial di logaritmik juga dirinya sendiri. Nah, hal ini akibatnya X kali Y itu sama dengan EO kali EV, sama dengan E kali U plus V karena sifat ini properties ya. Ini sifat dari eksponensial. Maka kita bisa yang awalnya berbeda rumah eksponensial. Berbeda rumah bisa kita hitung satu rumah. Nah, sehingga, ini kan baru X kali Y. Maka len X kali Y, ya sudah. Nah, karena ini E-nya bekerja sendiri-sendiri, kita mau jadikan satu rumah, maka L bundaran E, U plus V. Ketemunya apa ya? U plus V. Nah, U plus V itu apa? U itu adalah LV, V itu adalah LY. Ya, U itulah adalah LV, V itu adalah LY. Dibalikan ke fungsi awalnya di sini. Sudah. Nah, di sini terlihat bahwa kalau kita punya bentuk awalnya satu rumah LX kali Y sama dengan LX ditambah LY. Ini fungsi logaritma yang kita miliki. Nah, silahkan untuk pembuktian yang selanjutnya, teman-teman di sini bisa melakukan eksplorasi untuk mengembangkan pemahaman di sifat fungsi logaritmik sebagai latihan. Nah, ini masih ada kaitannya dengan fungsi logaritmik, eksponensial. Kita akan mengenal fungsi pangkat. Ya, masih gak jauh berbeda, jauh lebih mudah dari logaritmik dan eksponensial karena fungsi pangkat ini mungkin juga hadir atau muncul di barisan fungsi, ya. Maka kita kenali juga fungsi pangkat di sini. Nah, di definisi 10 dia ngomong kalau ada alfa anggota bilangan real untuk X-nya dia positif ya.
Sama seperti sebelumnya, alfa bilangan real, maka X pangkat A itu didefinisikan X pangkat alfa di sini adalah E pangkat alfa ln X sama dengan E besar alfa ln X. Ya, di sini definisi dari fungsi pangkat. Nah, di sini fungsi X ke X pangkat alfa untuk X-nya positif disebut sebagai fungsi pangkat. Nah, dengan pangkatnya yaitu alfa ini sendiri. Jadi X pangkat alfa ya fungsi X atas A-nya ini sebagai pangkatnya. Ya, alfa kok. Ya, alfa di sini. Jadi karena di sini yang dipanggil adalah alfa anggota bilangan real, maka X pangkat alfa itu sama dengan E pangkat alfa ln X. Sama dengan eksponensial dari alfa ln X, sama saja ya. Jadi kalau ini hanya representasi ya, dari sini ke sini hanya representasi penulisan saja. Tapi pada dasarnya X pangkat alfa itu sama dengan E pangkat alfa ln X ya. Sama saja. Nah, di sini masih ada kaitannya dengan eksponensial, masih ada kaitannya dengan fungsi logaritmik. Nah, ini sama dengan fungsi pangkat. Nah, di sini properties dari fungsi pangkat ya. 1 pangkat alfa berapapun itu sama dengan angka 1 ya. Untuk alfa di sini anggota bilangan real, terserah ya. Terserah. Jadi 1 dipangkat berapapun alfa anggota bilangan real pasti hasilnya 1 sendiri. Terus kemudian X pangkat alfa pasti dia positif. Ya, pasti dia positif. Karena apa di sini X-nya dia 0 sampai tak hingga saja ya. X-nya 0 sampai tak hingga. Jadi positif dipangkatkan berapapun pasti hasilnya nanti akan positif juga. Terus kemudian XY pangkat alfa sama seperti properties yang dimiliki sama log dan eksponensial, logaritmik dan eksponensial, maka kita bisa melakukan pemangkatan secara masing-masing X pangkat alfa dikalikan Y pangkat alfa. Nah, untuk perkalian sudah, kalau pembagian gimana ya? Sama. Kita bisa melakukan pembagian secara masing-masing. X per Y pangkat alfa ya, X pangkat alfa per Y pangkat alfa. Ini properties yang dimiliki fungsi pangkat ya, cukup familiar, kita sering gunakan sifat ini. Oke, selanjutnya masih terkait dengan properties atau sifat dari fungsi pangkat ya. Nah, di teorema 12 ini kita nambah lagi ya properties yang dimiliki oleh fungsi pangkat ya. Ketika alfa beta anggota bilangan real, X-nya 0 sampai positif tak hingga, maka properties yang A, X pangkat alfa plus beta itu sama saja dengan X pangkat alfa dikalikan X pangkat beta. Sama ya, seperti yang waktu dulu kita pelajari mungkin di sekolah menengah atas, sama propertiesnya. Terus kemudian di B, X pangkat alfa kali beta. Ya, sama saja ketika kita melepaskan identitas tanda kurung, maka kita bisa melakukan X pangkat alfa kali beta. Atau karena perkalian itu bisa bersifat komutatif, jadi kita bisa melakukan X pangkat beta dikalikan dengan alfa. Sama saja ya yang di B di sini. Terus yang di C, nah ini X pangkat minus alfa. Jadi kalau bisa ada tanda pangkat kok negatif akan jauh lebih mudah diselesaikan dengan tanda positif, maka kita tinggal melakukan sepernya saja ya, seper X pangkat yang positif, yaitu positif alfa. Terus kemudian yang D, jika alfa kurang dari beta, maka X pangkat alfa juga akan kurang dari X pangkat beta dengan sama. Syarat di sini X-nya dia nilainya sama, yaitu dia lebih dari 1 ya, X-nya yang positif. Nah, ini properties yang dimiliki oleh fungsi pangkat. Terus kemudian lanjut lagi di teorema 13. Di teorema 13 masih ada kaitannya dengan fungsi yang pangkat, kaitannya dengan turunan ya. Kalau diberikan alfa anggota bilangan real, X dia merupakan fungsi pangkat di sini, domainnya 0 positif sampai tak hingga, maka R di sini kontinu dan punya turunan. Ya, jadi dia pasti di sini kontinu dan dapat diturunkan. Untuk fungsi pangkat itu pasti dia kontinu dan dapat diturunkan. Nah, fungsi penurunannya gimana nih? Nah, ini adalah operator turunan ya, operator derivatif. D, kapital D ini adalah operator dari turunan dari fungsi
eksponensial atau fungsi pangkat di sini sama dengan, ya sama saja ya teman-teman. Kalau dulu pernah belajar tentang aturan rantai, nah maka kita bisa melakukan penurunan fungsi pangkat dengan cara pangkatnya dimajukan ke depan. Nah ini X dipangkatkan dengan, nah, ketika diturunkan pertama ya dikurangi dengan 1 ya, nanti diturunkan lagi dikurangi dengan 1 lagi, begitu juga. Jadi penurunan fungsi dari fungsi pangkat ya tinggal pangkatnya yang diturunkan sekali dengan cara yang pangkat utamanya alfa ini ditulis paling depan dikalikan X pangkat alfa min 1 karena diturunkan yang pertama. Nah, pembuktiannya ya sama ya dengan menggunakan aturan rantai atau chain rule di sini, Markov chain karena yang menemukannya Markov chain, jadi kita membuktikannya pakai aturan rantai. Jadi operator pangkat di sini ya dikalikan X pangkat alfa sama dengan D, operator turunan E. Nah, ini sama seperti properties yang di atas tadi. Ya, jadi X pangkat alfa kita bisa representasikan sifatnya menjadi E pangkat alfa ln X. Ya, terus diturunkan. Nah, fungsinya ini adalah ya diturunkan karena fungsi berdasarkan turunan, maka E pangkat alfa ln X dikalikan dengan turunan alfa ln X. Ya, sama saja. Karena di sini diturunkannya fungsinya fungsi eksponensial juga dirinya sendiri. Nah, yang di dalamnya sendiri ada alfa ln X di sini. Nah, alfa ln X. Jadi di sini sifat penurunannya ya pakai aturan rantai. Nah, ada 2 kali proses. Nah, di sini dirinya sendiri diturunkan hasilnya E pangkat ini. Nah, yang pangkat ini diturunkan. Jadi, inilah dikatakan dengan aturan rantai atau aturan chain rule ya, aturan Markov chain ini. Jadi, dirinya sendiri diturunkan sebagai fungsi, pangkatnya diturunkan sebagai fungsi. Jadi, ketemunya X pangkat alfa, alfa per X sama saja. Ya, E pangkat alfa ln X ketemunya X pangkat alfa, turunan dari alfa ln X jadi alfa per X. Ya, karena turunan dari ln X kan seper X. Karena ada konstanta alfa jadi alfa per X. Sama dengan lagi di sini alfa kali X alfa min 1. Ya, karena di sini X-nya awalnya dia penyebut, saya naikkan ya untuk X anggota bilangan real. Jadi sudah ya, karena X-nya di bawah saya naikkan. Jadi kalau mau sampai sini saja boleh-boleh ya, tanpa harus penaikan X. Jadi sudah terbukti ya, aturan rantai di sini memberikan solusi kalau kita punya fungsi pangkat diturunkan itu cara menurunkannya dengan aturan rantai seperti ini. Terkadang banyak sekali yang terlewat dan terlupakan, kita hanya menurunkan fungsi utamanya, belum pada pangkatnya. Jadi hati-hati dalam penurunan fungsi pangkat. Oke, selanjutnya terakhir di dalam jenis fungsi pangkat logaritmik eksponensial. Nah, ini ada lagi fungsi log A ya, fungsi log A. Nah, ini case lagi. Ya, log A itu posisinya seperti apa? Nah, di definisi 14, fungsi log A ini adalah ketika kita punya A positif dan dia enggak 1, maka log X atas A ya, log X atas A sama dengan ln X per ln A. Jadi di sini log X atas A ya ln X per ln A ya, untuk X 0 positif sampai tak hingga. Nah, untuk ini ya notasi log X atas A. Nah, ini biasanya bacanya logaritma dari X ya, logaritma dari X atas A. Nah, di sini bacanya. Nah, ketika ya A-nya yang kita miliki itu sama dengan E ya, ketika A sama dengan E ya, itu apa? Yaitu konstanta Euler yang kita miliki ya, nilai E eksponensial tadi. Nah, maka akan terbentuklah fungsi logaritmik seperti yang pada definisi logaritmi dasar atau di definisi logaritmik yang sudah kita jelaskan di atas. Kalau A sama dengan E. Berarti kan di sini kalau variabel A di sini kita ganti E, jadilah dia namanya fungsi logaritmik sama seperti di atas. Plek. Tapi ketika A-nya ini sama dengan 10, ya, ketika A-nya dia sama dengan 10 kan A-nya dia minta positif, yang penting enggak 1. Maka ketika tepat di angka 10, maka kita sebut sebagai fungsi logaritmik dengan dasar 10. Ya.
pasti di angka 10. Nah, ini yang sering banyak dilakukan atau digunakan oleh orang-orang numerik ya untuk proses komputasi mereka ya. Logaritmik mereka dasarnya log 10 ya, tidak lagi log E atau log alfa yang bebas tapi kebanyakan log 10. Jadi, kalau misalnya dia ketemu ya log X gitu, nah ini sudah pasti dia tanpa harus ditulis lagi, dia biasanya logaritmik yang di sini maksudnya adalah log 10 dari fungsi X-nya kita ya. Ini karena sering dan umum digunakan log 10, maka sifat ini berlaku ya untuk general seperti ini berlaku, mau A-nya 10 E atau A-nya berapapun bisa. Di sini persamaan ya, generalnya seperti ini. Cuman yang sering muncul untuk A-nya sama dengan 10, ini yang sering digunakan. Nah, itu. Jadi, ini salah satu sifat untuk fungsi log A di mana A-nya nilainya 10 atau fungsi eksponensial. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan fungsi-fungsi apa saja seperti fungsi eksponensial, logaritmik, pangkat, terus fungsi log yang dengan dasar 10 atau eksponensial yang mungkin nanti bisa muncul di barisan fungsi sehingga kita bisa tahu karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh masing-masing barisan fungsi yang termuat di dalamnya. Semoga dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kita, terutama untuk barisan fungsi, fungsi log dan eksponensial, pangkat, dan fungsi log atas dasar 10. Semoga dapat memberikan penjelasan lebih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.